pernah dengar nggak ada selentingan di dunia bahwa Pak Jokowi diincer-incer menjadi sekjennya PBB? Saya dengar Pak. Nah, saya dengar. Itu nggak berlebihan. Iya betul. Karena ini sudah dibuktikan oleh seorang Jokowi menjadi bapaknya Indonesia. Iya betul. Jadi kalau ada orang yang negatif terhadap Pak Jokowi, yang pelangak-pelongok lah apa, saya anggap itu, aduh, pemikiran sempit. Hanson, Ya Pak. ini ada berita yang menurut saya menarik. Apa itu? Ternyata Pak Jokowi diminta sebagai penasehat global Bloomberg New Economy. Wih, keren. Keren ya? Keren. Itu lembaga internasional Pak. Iya. Adanya di Amerika. Ya betul. Kota apa tuh Pak? Winfield ya apa? Di New York Pak. Ya, di New York. Tapi kan Bloomberg itu sebuah lembaga yang memang patut diapresiasi karena cukup besar. Dan kok bisa-bisanya ngangkat Pak Jokowi sebagai penasehat itu loh Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Sebuah lembaga Bloomberg LP dia. LP itu apa? LP itu Limited Partnership. Oh, Limited Partnership. Jadi lembaga yang menyediakan data keuangan dan juga nasihat-nasihat perekonomian bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Gitu ya? Ya, didirikan oleh Michael Bloomberg dan Thomas Kudo. Tahun 81 Pak. Tahun 81 udah ada. Oh, itu Bloomberg itu saham-saham itu Pak? Semua Pak. Gitu. Jadi misalnya negara kita nih butuh informasi tentang data keuangan internasional, minta ke mereka. Oh, sama Bloomberg. Nah, di dalam pemberitaan kita lihat nanti Pak ya. Sebuah media namanya merdeka.com itu memberitakan pengangkatan Pak Jokowi sebagai penasehat global Bloomberg New Economy. Kita lihat ya Pak. Boleh, ya Pak, videonya. Videonya nih. Sahabat Merdeka, pensiun sebagai Kepala Negara, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masuk ke dalam daftar penasehat Bloomberg New Economy. Jokowi masuk bersama 21 anggota Dewan Penasehat lainnya. Dalam laman resminya, Jokowi disebut sebagai politikus, insinyur, dan pengusaha Indonesia. Jokowi juga merupakan Presiden ke-7 Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Bloomberg juga menyebut Jokowi merupakan presiden pertama di Indonesia yang bukan berasal dari kalangan elit politik maupun militer. Dewan Penasehat ini dibentuk pada April 2025. Pemilihan Dewan Penasehat tersebut berdasarkan pengalaman individu tingkat tinggi di bidang bisnis, pemerintahan, dan juga organisasi multilateral. Sebagai Dewan Penasehat, nantinya Jokowi akan membantu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh dunia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu Bloomberg New Economy? Bloomberg New Economy merupakan sebuah inisiatif global yang lahir untuk menjembatani dialog di tengah perubahan peta ekonomi dunia. Forum ini dibangun atas kesadaran bahwa kekuatan ekonomi global tak lagi terpusat di barat, melainkan bergeser ke timur dan dari utara ke selatan. Pergeseran tersebut dipicu oleh faktor demografi, globalisasi, dan juga digitalisasi. Negara-negara berkembang kini memegang peran penting dalam pertumbuhan dengan kesenjangan pembangunan yang kian menyempit. Berkat akses pendidikan, teknologi, perdagangan, dan juga investasi. Jadi Pak Jokowi itu diangkat sebagai penasehat berbarengan dengan 21 orang lainnya. Seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Siapakah 21 orang lainnya itu? Diantaranya top CEO perusahaan, kemudian juga bekas pejabat-pejabat negara di internasional ini. Salah satunya Pak Jokowi. Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Kok Pak Jokowi bisa diangkat jadi penasehat Dewan Global Bloomberg New Economy itu kenapa Pak ya? Kok bisa percaya Pak Jokowi gitu loh? Itu kan mereka melihat Pak, track recordnya Pak Jokowi ini ya. Beliau itu jelas insinyur. Kemudian dari rakyat biasa. Dari rakyat biasa bukan dari elit politik. Betul. Tiba-tiba bisa memimpin. Memimpin suatu gubernur di DKI. Wali kota dulu. Wali kota Solo, berhasil. DKI berhasil. Presiden dua periode. Dan disinyalir presiden pun dianggap berhasil. Berhasil ya. Artinya beliau ini bertahan dingin Pak. Dia membangun infrastruktur luar biasa. Ya. Itu infrastruktur bukan hanya jalan loh Pak. Airport. Betul.
perbatasan, Oh, dam, bendungan, pelabuhan. pelabuhan, Ya, bandara ya. udara, Betul. tol laut kalau nggak salah Betul, Pak disebut juga. Betul, Pak. Ya. Kemudian jalan-jalan tol dan jalan-jalan biasa. Itu Iya. seluruh Indonesia Pak. Bahkan di Sulawesi sekarang ada jalur kereta api loh Oh, itu di dia. zaman era Pak Jokowi. Gimana tuh Pak? Oh, itu dia luar biasa kan, Pak. Luar biasa ya. Nah, jadi Bloomberg ini melihat itu, Pak. Melihat dan dianggap pantas untuk dijadikan penasihat. Oh. Walaupun secara struktur Bloomberg PL ini belum jelas, Pak, susunan organisasinya. Kita nggak tahu apa presiden direktur atasnya atau apa, karena namanya ini limited partnership. Oh. Jadi kalau penasihat is oke. Oh. Saya sendiri belum ada data bagaimana susunan organisasinya, Oke, nggak tahu. oke. Kalau PBB kan jelas. Ya, Sekjen PBB, Ya. kamu anggota-anggota. Nah, ini belum. Iya, iya. Jadi karena dia limited partnership namanya. Iya, iya. Tapi jadi penasihat kan luar biasa. Luar biasa. Dan Bloomberg itu bukan lembaga balapa, Pak. Iya, betul. Bukan lembaga balapa, walaupun tidak besar PBB, Iya. Persatuan Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Betul. Tetapi memang Bloomberg itu dibuat untuk mencermati tantangan kompleks yang dihadapi oleh dunia. Tantangan ekonomi, politik, globalisasi yang dihadapi oleh dunia sekarang dan ke depan. Iya, iya, betul, Pak. Benar nggak, Pak? Iya. Iya. Dan global Bloomberg New Economy itu adalah sebuah inisiatif global. Inisiatif global yang lahir untuk menjembatani dialog di tengah perubahan peta ekonomi dunia. Menurut Pak Sukma nih sebagai dokter nih, Pak Sukma, emang mau ada persoalan apa Pak ekonomi dunia ke depannya ya Pak? Sebenarnya gini Pak, seperti judul dari Bloomberg New Ekonomi global. Iya. Itu perubahan peran dari yang menguasai ekonomi sebenarnya boleh dikatakan disinyalir lah bahwa ini miliknya Amerika gitu sementara ini kan Iya. ini berubah toh. Berubah. Nah, perubahan itu memang bukan hanya menyebar ke seluruh dunia seperti yang Bapak bilang dari timur ke barat, dari barat ke timur. dari Utara ke selatan. bukan perubahan itu aja, tetapi perubahan demografi. Demografi dan Demografi ekonomi akan digitalisasi. menyentuh demografi politik. Iya. Demografi politik akan menyentuh perubahan-perubahan sosial budaya Iya, iya, betul, Pak. dan bla bla bla. Iya, 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 iya. Nah, perubahan-perubahan ini memang ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya harapan yang saya baca nih dari uraian Pak Jansen tadi bahwa perubahan itu mengarah ke new economy, Iya, iya, iya. bahwa orang jangan menguasai lah, Iya, iya, betul, ya. semuanya bisa berperan kok, Iya. semuanya kaya kok, Iya, betul. semua punya duit, Iya, iya. kenapa mesti dolar Amerika aja terus disentuh? Nah, betul. Artinya nggak ada istilah monopoli lagi ya. Jangan ada Iya. monopoli. Mungkin ke sana arahnya nih. Ke sana mungkin ya. New ekonomi ini Iya, tadi iya, nih. iya. Oleh sebab itu, kumpullah semua ini pakar-pakar dunia termasuk Pak Jokowi. Jokowi ya. Yang notabene Pak Jokowi itu kaya dengan ide konektivitas. Itu dia, Pak. Betul Ide sekali. koneksi. Konektivitas, benar, Pak. Iya, iya. Konektivitas untuk memobilitas sumber daya. Memobilisasi sumber daya. yang ada. Iya, iya. Iya, iya. Betul, Pak. Nah, kalau ini dicerminkan ke dunia, mobilitas, Amerika kaya ini, Indonesia kaya ini, nikel misalnya, Arab kaya minyak, Iya. yuk konektivitasnya kita Kolaborasi semua. kolaborasi, Oh, Iya. keren. begitu supaya semua menikmati. Iya. Iya. Jangan Amerika aja, Atau jangan negara tertentu aja jangan gitu negara kan. tertentu aja. Iya, 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 iya. Karena semua kaya, Iya, betul. tetapi kekayaan itu nggak bisa diandalkan, Iya. harus bekerja sama, harus Betul. berkolaborasi. Kolaborasi. Kamu kaya dengan nikelmu, belum tentu kamu sejahtera. Iya, iya. Kamu kaya dengan minyakmu, Iya. belum tentu bersejahtera. Iya. Kalau kamu bergerak sendiri, Iya, betul, Pak. gitu. Betul. Amerika kaya apa? Iya. Belum tentu kaya dengan Teknologi, kayak teknologi misalnya. teknologi katakanlah. Tunggu dulu. Iya. Emang bisa sejahtera kalau nggak ada kolaborasi? Nah, betul, betul, betul. Cina juga begitu. Betul, Kaya Bapak. apa dia? Betul. Teknologi, oke. Nggak bisa kaya lo sendiri di situ. Betul, Kalau betul. nggak konektivitas itu dianukan Betul. dan secara kolaborasi. Betul, Pak. Nah, mungkin ke sana arahnya itu. Nah, ini benar nih pendapat Pak Sukma, Pak, menurut saya. Betul, betul. Kolaborasi itu kunci sukses ke depan.
Nggak perlu lagi persaingan apalagi sampai perang. Iya. Apa gunanya perang? Apa Apa gunanya? Keperangan pasti ada yang kalah, ada yang Iya. hancur. Ya. Tapi kolaborasi merupakan tujuan dunia ke depan untuk berbagai macam tujuan, Ya. untuk berbagai macam seperti kolaborasi ekonomi, kolaborasi teknologi, kolaborasi resources negara itu, kolaborasi jumlah penduduk dan sebagainya. Jadi disitulah diperkirakan peranya Pak Jokowi ya, Pak. Iya, Iya, itu ya. memberikan nasihat-nasihat ke Kekayaan depan. idenya itu yang dimanfaatkan oleh Iya. new globalisasi. Betul Pak, bener Pak. Keren. Nah, sekarang kita lihat Pak, bagaimana ceritanya dari Pak Jokowi sendiri pada saat Pak Jokowi ditunjuk oleh Global Bloomberg New Economy. Oke. Tentang penunjukan Pak Jokowi sebagai penasehat ya. Kita baik, lihat. Pak. Ya. Ya memang pada awal Januari saya mendapatkan tawaran itu awal Januari, kemudian pada akhir Januari saya menyanggupi, setuju, kemudian pada bulan pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg, diberikan ucapan ya selamat, itu sudah masuk ke Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Di sini nanti memang akan dibicarakan mengenai tantangan ke depan ekonomi, dan mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa. Dan menurut saya intelligence ekonomi sangat penting sekali. Jadi itu sebuah proses untuk mengkolek, proses untuk meng-appraise, menilai, kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat. Sehingga yang namanya AI, yang namanya 5G, yang namanya IoT itu sangat penting sekali dalam ekonomi ke depan, karena semuanya akan data-data ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan itu akan penting sekali, dibutuhkan real time, kemudian juga keputusan-keputusan juga akurat, dan ini diperlukan oleh negara maupun oleh perusahaan. Itulah saya kira yang akan banyak nanti dibicarakan di dalam forum-forum Global Bloomberg New Economy ke depan. Bapak nanti akan menghadiri forum yang di Singapura Pak November mendatang. Ya, kalau ada forum-forum yang berkaitan dengan itu, tentu saja insya Allah saya hadir. Mungkin apa yang perlu dibawa atau diperbaiki nanti ke depannya saat proses Indonesia untuk forum itu saja gagasan-gagasan yang kita miliki, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan new economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan negara-negara berkembang. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence akan sangat penting sekali.
untuk ekonomi ke depan. Jadi memang benar Pak yang Pak Sukman tadi bilang. Jadi forum ini lahir itu karena memang sudah mulai menyadari bahwa ada pergeseran kekuatan ekonomi yang dulu lebih terpusat ke barat, sekarang step by step ke timur, dari utara ke selatan. Benar nggak Pak Sukman? Bahkan menyebar. Nah, Bahkan jadi begini, menyebar. Gimana Pak Sukman? seperti yang tergambar di dalam entah cita-cita atau apa kali itu untuk bluebird new economy ini, bahwa terjadi pergeseran konsentrasi ekonomi itu ya. dari barat ke anu. Bahkan harapannya mungkin ya mereka itu merata. Oh, merata. Ini sejalan dengan pemikirannya Pak Jokowi. Bos, yang pertama, dia lakukan perubahan kegiatan, produktivitas dan sebagainya untuk seluruh Indonesia. Gimana cara pertama? Konektivitasnya, Itu dia, Konektivitas. itu betul. jalannya, pelabuhannya, Betul, ininya. bandara. Iya, iya. Yang kedua, hilangkan Jawa Jawa sentris. sentris. Artinya Indonesia bukan hanya berfokus kepada Jawa. Betul. Nah, dia orang Jawa loh. Betul. Gitu. Betul, Pak. Dia tidak menemukan masalah Jawaisme, Betul, betul. tetapi dia Indonesianya. Nah, betul. Indonesianya mau diangkat. Ibu kotanya dipindahin ke tengah Makanya Indonesia. salah satu perwujudan itu ibu kota dipindahkan. Kalimantan. Berani banget. Betul. Itu ide dari Soekarno dulu, tapi nggak ada yang berani. Iya, Sampai betul. sekian presiden nggak ada yang berani. Memindahkan ibu kota Memindahkan dari ibu kota. Jakarta ke Karena bernuansa Masih Jawa Penajam. sentris itu tadi. Iya, iya, betul Pak. Iya. Kita bangun new Indonesia, bukan Jawa sentris. Iya. Gitu. Jadi semua keunggulan-keunggulan daerah, baik mulai dari Sabang sampai Merauke, yuk produktifkan dengan tingkat konektivitasnya dengan menyatu, lakukan new economy Indonesia. Nah, betul. Ini mungkin yang dia tertarik si lembaga ini untuk me-hire. Iya. Benar, Pak Jokowi. Pak. Diharapkan beliau bisa menjelaskan nanti di sana. Mungkin Betul, strategi-strateginya, bahkan pernah dengar nggak ada selentingan di dunia Mhm. bahwa Pak Jokowi diincer-incer menjadi sekjennya PBB. Ah, saya dengar, Pak. Ada. Nah, Saya dengar. itu nggak berlebihan. Iya, betul. Karena ini sudah dibuktikan oleh seorang Jokowi Iya. menjadi bapaknya Indonesia. Iya, Iya, betul. Jadi kalau ada orang yang negatif terhadap Pak Jokowi, yang pelangak-pelongok lah apa, saya anggap itu, aduh, pemikiran sempit. Bukan sempit, Pak ya. Betul Pak. Dan cenderung ngawur ya. Ngawur. Sempit ngawur ya. Ya. Iya. Bahkan dunia mengakui, bahkan dunia mengadopsi Betul. idenya. Betul, Pak. Iya. Betul. Jadi memang saya rasa penunjukan Pak Jokowi ini menurut saya Tidaklah berlebihan. tidak berlebihan. Itu benar Pak. Ya. Pak Sukman. Ya. Kita tunggu Pak ya kiprah berikutnya ya. Ya. Dari penunjukan Pak Jokowi sebagai Betul. Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy kita lihat nanti. Oke.